سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد باب صدقة المواشي لا تجب الزكاة إلا في الإبل والبقر والغنم dan itu yang diistilahkan dengan al-mawashi. Famata malaka minha nisaban haulan kamilan wa asamahu qila al-hawl lazimatu zakah illa an takuna mashiyatuhu amilatan mithla an takuna mu'akkatan min hirasati aw al-hamli fala zakata biha. والمراد بالإسامة أن ترعى من الكلأ المباح فلو علفها زمانا تعيش دونه لو تركت الأكل سقطت الزكاة وإن كان أقل فلا يؤثر. Jadi pembicaraan kita bicarakan sekarang berkenaan dengan zakatul mawashi. Al-mawashi jamak daripada masyiyah. Ia tidak terlepas daripada 3 jenis binatang. Yang pertama itu adalah ibil, yang kedua bakar, yang ketiga ghanam. Ibil daripada semua jenisnya, bakar pun juga dengan semua jenisnya seperti dengan kerbau, al-ghanam pun juga dengan semua jenisnya, yang kita sebut dengan ta'am, yang kita sebut dengan ma'iz, yang kita sebut dengan kharuf, kiri-kiri. Jadi kesemuanya itu termasuk daripada bahagian kambing. Famatala laka nisaban, maka apabila dengan seseorang itu memiliki nisab, syarat yang pertama nisaban, syarat yang kedua haulan 1 tahun, syarat yang ketiga kamilan genap, syarat yang keempat asamahu kullal haul lazimathu zakah, syarat yang keempat dan juga dilalahkan, apa bahasa Malaysia dilalahkan, diberi makan di rumput-rumputan yang kita miliki bersama. Jadi dengan kita tidak keluar biaya, dengan kita tidak keluar duit sepanjang tahun dengan makanannya daripada rumput-rumput al-kala'il mubah, daripada rumput yang mubah. Mungkin itu daripada pihak kerajaan, mungkin itu daripada tanah lapang yang kita miliki bersama. Pendek kata, selama tidak kurang daripada 1 tahun kita tidak keluar belanja, kita tidak keluar biaya, makanannya daripada rumput-rumputan yang mubah. Itu disebut asamahu as-sawm antur'a minal kala'il mubah, dipelihara dan dilalahkan, diberi makan daripada rumput-rumputan yang halal. Dengan arti kita tidak pernah memberi makan, jadi dengan makanannya tidak kita belikan, rumput-rumputannya tidak kita belikan. Itu mana daripada as-sawm tulasana. Nisab yang pertama, haul yang kedua, dengan hitungan waktu yang cukup, tambah dengan makanan yang mubah. Hukumnya lazimathu zakatu, maka wajib kita mengeluarkan zakatnya menurut hitungannya masing-masing. Illa an takuna masyiyatu amilatan, kecuali kalau ternyata dengan binatang ternak kita itu kita gunakan untuk keperluan kita sehari-hari. Amilah, asal mana daripada amilah, bekerja. Jadi yang kita gunakan untuk hirasah, untuk membaca, yang kita gunakan untuk membaca, itu antakuna mu'iddatan lil hirasati, atau kita gunakan untuk pengangkut daripada tempat ke tempat, untuk pengangkutan daripada tempat ke tempat. Kalau dengan kita memiliki tidak kurang daripada 100 atau 10 hektar tanah, atau tidak kurang daripada 100 ekar tanah, yang dengan kita tanah perkebunan tadi itu, atau juga dengan tanah bersawahan, saat ketika dengan kita bercocok tanam, kita tidak menggunakan peralatan yang kita gunakan sekarang ini, tapi dalam rangka untuk kita membajak tanah dan juga untuk kita menyuburkannya, kita menggunakan tidak kurang daripada 40 ekor lembu. Jadi dengan 40 ekor lembu tersebut, apakah wajib kita menzakati atau tidak? Kita katakan mu'addalil amal, yang kita gunakan untuk keperluan kita sehari-hari, itu tidak wajib disakati. Fala zakata biha. Wal muradu bil isamati an tur'afi minal kala'il mubah. Falau anafaha zamanan, kalau seandainya dengan binatang ternak tadi itu alafaha, kita beri makan dengan biaya dan perongkosan. Alaf lawanan daripada asama.
Kalau asama kita lalahkan, kita beri makan daripada rumput-rumputan yang mubah. Sementara kalau dengan ta'lib kita carikan makanannya, imma kita berikan, imma dengan kita yang mencarinya. Zamanan itu kira-kira dalam jangka berapa lama saja? Dalam jangka waktu la ta'ishu dunahu law tarakatil akla. Yang kalau seandainya tidak kita beri makan selama 1 hari tidak problem. Yang kalau kebetulan kambing kita tidak makan selama 2 hari dia masih sehat dan selamat. Tapi kalau sampai 1 minggu tidak kita beri makan jelas akan memudaratkannya. Jadi kita memberi makan, biaya perongkosan yang kita keluarkan, rumput-rumputan yang kita cari, itu dalam jangka waktu tidak kurang daripada seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan. Yang kalau tidak kita beri makan dalam jangka waktu tersebut, niscaya dia akan binasa. Hukumnya sakatatiz zakatu, gugur kewajiban kita menzakati. Wa in kana al-alafu aqalla min dzalik, dengan arti sehari 2, sewaktu-waktu, dalam sepanjang tahun itu mungkin terdapat 5-6 kali dengan kita terpaksa mencarikan makanannya. Yang seperti itu laku asir tidak mempengaruhi. Qala, ini agak rumit sedikit dengan hitungannya, tapi syukur di tempat kita tidak ada. Wa awwalu nisabil ibili, dan permulaan daripada nisab ibil khamsun, 1. Fatajibu fiha syatun min ghanamil balad. Jadi daripada 5, kemudian 10, kemudian 15, kemudian 20, kemudian 25. Daripada 5 sampai 20 yang diwajibkan itu adalah kambing. Jadi bukan daripada jenis yang kita zakati. 5 ekor ibil yang wajib kita keluarkan 1 ekor kambing. 10 ekor ibil yang wajib kita keluarkan 2 ekor kambing. 15 ekor ibil yang wajib kita keluarkan 3 ekor kambing. 20 ekor ibil yang wajib kita keluarkan 4 ekor kambing. Dari 25 ke atas. Saat ketika dengan kita memiliki 20 ekor ibil yang wajib kita keluarkan adalah bintu makhad. Arti daripada bintu makhad yang betina daripada unta, usianya 1 tahun masuk kepada tahun yang kedua. Itu bila baru dengan kita mengeluarkan ibil untuk kita menzakatinya kalau dengan jumlahnya dari 25 ke atas. Qala wa hiya jaza'atun minal dhani, dan yang wajib kita keluarkan daripada jenis kambing tadi itu imma dengan jaza'ah yang berusia 1 tahun daripada dha'an, atau saniyah daripada ma'as yang usianya dari 2 tahun ke atas. Ini waktu kita berkorban. Saat ketika dengan kita beli kambing, imma dengan kambing yang kita beli itu kita sebut dengan kambing kacang, imma dengan kambing yang kita beli itu disebut dengan kambing biri-biri. Jadi di sini barangkali lebih nampak dengan kita, sebab seperti di Malaysia cari kambing pun juga sulit, tidak sebanyak di Mesir, tidak sebanyak di negara Arab. Jadi kambing ada beberapa jenis, ada yang disebut dengan polian. Tulian jenis kambing tapi besarnya seperti dengan anak lembu, sama dengan batilu di sini, sama dengan batilu, sebesar itu kambing yang disebut dengan tulian. Kemudian yang kedua yang disebut dengan kharu, kita sebut dengan biri-biri. Kemudian yang ketiga disebut dengan dha'an. Perbedaan antara dha'an dengan biri-biri dan perbedaan antara dha'an dengan ma'is. Kalau ma'is kita sudah tahu disebut dengan kambing dan kadang-kadang disebut dengan kambing kacang. Tubuhnya kambing, kepalanya kambing, ekornya juga kambing. Itu disebut dengan ma'is. Sementara kalau dengan tubuhnya biri-biri, kalau dengan tubuhnya kambing, tapi dengan ekornya biri-biri. Jadi dia punya ekor besar seperti ekor biri-biri, sementara dengan perawakan dan kepalanya kepala kambing. Nah, kerjasama dengan siapa tak tahu. Yang jelasnya begitulah dengan bentuknya. Tubuhnya kambing, ekornya biri-biri. Nah, tengok yang semacam itu disebut dengan dha'an. Jadi dia lebih besar. Tapi kalau seandainya bulunya keriting, tubuhnya biri-biri, ekornya biri-biri, itu disebut dengan kharuf. Jadi boleh kita katakan dha'an ini antara kambing dengan kharuf. Tidak sebagaimana dengan kharuf, sebab kalau dengan kharuf tubuhnya biri-biri, tubuhnya keriting atau bulunya keriting. Sementara kalau dengan ma'is itu dengan ekornya kecil. Jadi dengan dha'an berekor biri-biri, bertubuh kambing. Jadi hasil daripada 2 jenis yang kita sebutkan tadi. Ala kulli hal, kalau pada waktu kita berakikah, ini yang paling cepat dengan kita. Sebab dengan kawan-kawan kita
pada akan berakikah di sini, mau tidak mau kita akan berakikah dengan kambing atau berkorban dengan kambing. Kalau dengan bo'an usianya 1 tahun masuk pada tahun yang kedua. Kalau dengan ma'is usianya 2 tahun masuk pada tahun yang ketiga. Wahya malah sanatani wa yujizu zakaru, dan memadai kita mengeluarkan kambing jantan yang walaupun untuk ibil yang betina. Wa fi ashrin syatani wa fi 15 salatu syahin, 15 dengan 3 ekor kambing, 20 dengan 4 ekor kambing. Fa in akhraja anil 20 faman dunaha ba'iran. Kalau kebetulan ini masalah hukum, kita memiliki ibil tidak kurang daripada 20 ekor. Yang untuk 20 ekor ini yang harus kita keluarkan adalah 4 ekor kambing, 15 3 ekor kambing, 10 2 ekor kambing. Bagaimana hukumnya? Kalau pada jumlah ibil yang kita miliki tidak lebih daripada 20 ekor saja, tapi yang kita keluarkan 1 ekor ibil. Melebihi daripada yang ditentukan, yang ditetapkan 4 ekor kambing. Nanti yang kita keluarkan itu adalah ibil. Qala fa in akhraja anil 20. Kalau kita mengeluarkan zakat untuk yang 20 atau yang kurang daripada 20 itu seekor ibil, seekor ba'ir yang memadai untuk 25 ekor ibil, hukumnya qubila minhu, kita boleh menerima daripadanya, daripada orang kaya yang mengeluarkan zakat. Wa fi khamsin, berpindah sekarang. Wa fi khamsin wa 20 bintu makhadin, dan dengan seseorang yang memiliki 25 dia harus mengeluarkan bintu makhad yang usianya 1 tahun. Wa hiya allati laha sanatun wa dakhalat bitaniyati, disebut dengan bintu makhad sebab dengan ibunya akan hamil kembali. Fa illam yakun fi ibili bintu makhadin, kalau kebetulan dengan sejumlah ibil yang dia miliki dia tidak memiliki bintu makhad, au kanat wa hiya ma'ibatun, atau ada bintu makhad berarti betina tapi aib. Qubila minhu ibnu labunin zakaran, usianya 2 masuk kepada tahun yang ketiga, maka boleh kita menerima ibnu labun, anaknya yang jantan, disebut dengan bintu labun atau dengan ibnu labun sebab dengan ibunya sudah mempunyai air susu kembali. Apa bedanya? Bintu makhad, ibunya yang mengandungan, dia itu hamil, itu disebut dengan bintu makhad. Pada waktu melahirkan tentu dia ada laban, tentu dia ada air susu. Justru itu dengan anaknya yang berusia dari 2 tahun masuk kepada tahun yang ketiga disebut dengan bintu labun atau dengan ibnu labun kalau zakar, kalau jantan. Walau malaka binta makhadin karimatan, kalau kebetulan dengan dia memiliki bintu makhad untuk 25 ekor ibil tapi karimah, Nabi kita bersabda wa iyyakum wa karaima amwalihim, elakkan untuk tidak mengambil yang terbaik daripada harta mereka, asal makna daripada karimah yang mulia. Jadi dengan ibil yang dia miliki ternyata yang akan diserahkan kepada kita, dia keberatan untuk menyerahkannya sebab karena karimah, berharga, mahal, gemuk, besi. Jadi dengan yang lain tidak semacam itu. Kalau dengan nilainya lebih mahal daripada yang lain, lam yukallaf ikhrajuha, maka tidak dituntut untuk mengeluarkannya. Lakin lain salahul uduru ila ibni labunin, akan tetapi dalam keadaan seperti itu dia tidak boleh berpindah kepada ibnu labun sebab yang diwajibkan itu adalah bintu labun. Fayalzamu tahsilu binti makhadin, maka dia diwajibkan untuk mencarikan binti makhad. Au yasmahu, atau dengan dia berkenan untuk memberikan yang lebih elok. Wa fi sitin wa salasina bintu labunin. Ingat angka-angka yang kita sebutkan di sini. 1, 25 ekor ibil yang diwajibkan 1 ekor bintu makhad. 36 ekor ibil yang diwajibkan bintu labun. Jadi maksudnya 25 bintu makhad, 27 bintu makhad, 30 tetap bintu makhad, 35 ekor ibil pun juga tetap dengan bintu makhad. Setelah berjumlah 36 ekor berpindah daripada bintu makhad kepada bintu labun. Qala wa fi 46 hiqqa, disebut dengan hiqqa sebab dia sudah mustahab untuk ditunggang, sudah mustahab untuk dikendarai. Nanti yang dimaksudkan dengan mustahab di sini bukan dikendarai dan ditunggang,
mustahab untuk dikawini. Itulah lebih kurangnya. Ada istilah kawin dengan binatang? Hah? Apa istilahnya kawin binatang? Lana tastahiqu darbal tihal atau pahul. Begitu dengan istilah yang diistilahkan. Jadi daripada usia 3 masuk kepada tahun yang keempat disebut dengan hiqah, liana mustahiq, sudah patut untuk dikawinkan. Lebih kurang macam itulah. Waktu kita memiliki 61, yang wajib dikeluarkan itu adalah jaza'ah. Sebab karena dia menanggalkan jaza'ah, maknanya copot, pangkal, sebab dia telah menanggalkan gigi depannya. Binatang, ibil, onta juga mengganti gigi. Qala jaza'atun, qala wahiya allati la 4 sinin wa dakhalat fil khamisah wa fi 76 binta 2 binta labunin. Dan waktu kita memiliki 76, yang wajib dikeluarkan 2 ekor bintu labun. Wa fi 91, dan waktu kita memiliki 91, yang wajib dikeluarkan itu adalah hiqqatani, 2 ekor hiqqah. Wa fi 121, 121 salasu banati labunin, 3 ekor pintu labun. Maka kalau lebih jumlahnya daripada itu, maka diwajibkan pada tiap 40 dengan pintu labun, dan pada tiap 50 dengan 1 ekor hiqqah. Tiap 40 dengan pintu labun, dan tiap 50 dengan 1 ekor hiqqah. Jadi coba kita uji ingatan kita. Tapi yang jangan tengok kita. 25 ekor ibil yang wajib kita keluarkan bintu maqab. 36 bintu labun. 46 hiqqah. 61 jaza'ah. 76 2 ekor bintu labun. 91 2 ekor hiqqah. 121 itu dengan 3 ekor bintu labun. Betul? Betul? InsyaAllah. Oke, terus saya Mustafa, insyaallah 26, 25. Setelah 25, tak payah jakannya, hitungannya saja dulu. 25, setelah 25 36, kemudian 46. Jangan tengok kitab. Kalau tengok kitab tak jadilah. Kita mau cek IQ kita ni sejauh mana daya ingatannya. 25, kemudian 36, kemudian 46, kemudian 61, kemudian 76, kemudian 91, kemudian 121. Nah, jadi dari 121 ke atas berubah. Itu sudah senang kita menghitung. Jadi kita hitung kembali 25 dengan bintu mahab, 36 dengan bintu labun, 46 dengan hiqqah, 61 dengan jaza'ah, 76 dengan 2 ekor bintu labun, 91 dengan 2 ekor hiqqah, dan 121 dengan 3 ekor bintu labun. Selesai. Kemudian pada tiap 40, kalau lebih daripada 121 tadi dikatakan, kalau lebih jumlahnya daripada 121, maka yang diwajibkan pada tiap 40 dengan bintu labun, dan pada tiap 50 dengan 1 ekor hiqqah. Ini timbul pertanyaan, ini ujian. Ini peperiksaan dulu. Jadi imtihan. Kalau kebetulan dengan seseorang, ini kaidah kita ingat, tiap 40 ibnu labun, bintu labun, dan tiap 50 hiqqah. Kalau dia memiliki 130 ekor, berapa yang wajib dikeluarkan? Kalau dia memiliki 130 ekor, 1 ekor hiqqah untuk 50, 2 ekor bintu labun untuk 80. Oke, kalau 140, 2 ekor hiqqah 100, 1 ekor bintu labun 40, 140. Kalau 150 paling mudah. Wah, ini tak nyambung nih dengan ID nih. Hampa masih. Berapa? 150. Sini. 3 ekor hiqqah. 3 ekor hiqqah tiap 1 hiqqah 50. Jadi 50 kali 3 150. Kalau kita miliki 160,
Hah? Nah, masih ada 10 lagi lebih. 3 ekor heka baru 150, 160. Kalau 160 berapa? 4 ekor bintu labun. 4 kali 40, 160. Kalau 170? 3 pintu labun 120, 1 ekor hekah 50, 170, 108. 2 ekor hekah dengan 2 ekor pintu labun. 2 ekor hekah 100, 2 ekor pintu labun 80. 190. Dia senang saja kong. 190. 3 ekor hekah 150 dan 40 ekor 1 ekor pintu labun. 200 4 hekar atau 5 ekor pintu labun. Awas, jadidan saja. Kasih mumtaz tak boleh nak mumtaz. Tambah. Jadi yang mumtaz itu yang cepat. Qala selesai. Jadi begitulah lebih kurangnya dengan zakat ibil. Selesai. Qala wa fi mi'atin wa arba'ina bintu labunin wa hiqatan wa fi mi'atin wa khamsina salasu hiqatin wa fi mi'ataini arba'u hiqatin khamsinat aw khamsu banati labunin arba'inat fa in kana fi milkihi khamsu banati labun wa in kana fi milkihi khamsu banati labun wa arba'u hiqatin lazimahul aghbatu lil fuqara. Yang kalau kebetulan dengan kita dituntut untuk mengeluarkan 5 ekor pintu labun atau mengeluarkan 4 ekor hekah, maka yang diwajibkan itu adalah al-aghbat ayil ahsanu wal anfa lil fuqara. Apa? Tadi kan kita sebutkan pada itu kita memiliki 200 ekor. 200 ekor kalau kita bagi 4 ekor hekah. Kalau kita bagi 5 ekor pintu labun. Jadi tentunya antara 4 dengan 5 mana yang lebih afdal? Itu makna daripada al-aghbab. Itulah yang akan kita berikan kepada fakir miskin. Kalau dengan 4 ekor hekah nilainya tidak kurang daripada 4.000 ringgit. Sedangkan dengan 5 ekor pintu labun itu nilainya tidak lebih daripada 3.500 saja. Kita akan menyerahkan 4 ekor hekah. Qala fa in faqadahuma hasala ma syaa minhuma. Kalau kebetulan 4 ekor hekah dengan khamsah pintu labun itu kita tidak memilikinya, maka kita carikan yang mana saja daripada keduanya. Wa in kana fi milki ahadus sinfaini dunal akhari dafa'ahu. Kalau yang kita miliki salah satunya, maka itulah yang kita serahkan kepadanya. Wa man nazimahu sinnun, ini masalah lain. Wa man nazimahu sinnun wa laisa indahu sa'ida darajatun wahidah, sa'ida darajatan wahidah wa akhadha syataini tujziyani fi 'ashrin minal ibil aw 20 dirhaman aw nazala darajatan wa dafa'a syataini aw 20 dirhaman. Ini masalah lain. Sekarang ingat dulu. Tadi sudah kita sebutkan dia bermula daripada bintu makhab. Bintu makhab di waktu kita memiliki 25 ekor. Bintu labun di waktu kita memiliki 36. Jadi di sini katakan saja dengan seseorang pada waktu dia memiliki 36 ekor, yang dituntut adalah bintu labun. Sedangkan dengan dia tidak memiliki bintu labun. Yang dia miliki ya ima dengan pintu makhab turun ke bawah usianya 1 tahun, atau dia akan menyerahkan hekah yang usianya lebih daripada 1 tahun. Jadi di sini kata saja Mustafa, pakai Ustaz ya, Mustafa saja. Oke, senang saya sebut. Bapak. Jadi dengan Mustafa. Jadi saya kata Mustafa, mohon maaf, jumlah ibil yang saya miliki tidak lebih daripada 36 ekor. Yang dengan saya secara hukum saya dituntut untuk mengeluarkan pintu labun. Sebab kalau 25 pintu makhab, 25 pintu makhab, 36 pintu labun. Tapi kebetulan dengan saya tidak punya pintu labun. Maka dengan saya akan menyerahkan sama Anda pintu makhab yang usianya hanya 1 tahun. Jadi di sini nazala.
waktu saya mengeluarkan bintu labun, waktu saya mengeluarkan bintu makhot, yang semestinya yang saya keluarkan itu adalah bintu labun yang berusia 2 tahun, saya keluarkan yang kecil, maka dengan Anda akan saya serahkan 1 ekor bintu makhot yang usianya 1 tahun, tambah dengan 2 ekor kambing, atau dengan 20 dirham perak. Ini kalau waktu turun. Ini waktu turun. Tapi kalau waktu naik ke atas, yang semestinya saya menyerahkan bintu labun, yang saya berikan kepada Anda adalah hiqqah. Bintu labun usianya 2 tahun. Hiqqah lebih besar, harganya lebih mahal. Kalau kamu saya berikan hiqqah, maka dengan Anda harus mengembalikan 2 ekor kambing kepada saya, atau dengan uang 20 dirham. Ini namanya su'ud dengan nuzul. Ya ada kembalinya ala kulli hal. Jadi kalau saya bagikan yang besar, kamu kena ada kembalinya. Kalau saya berikan yang kecil, saya akan bagikan tambahannya. Itu makna masalah yang dibicarakan di sini. Ala kulli hal, mungkin dengan perincian yang semacam ini tidak begitu kita perlukan, sebab ibil tidak ada di tempat kita. Tapi dengan kita cukup mengagumi, Masya Allah tabarakallah, dengan ibil, dengan yang namanya onta, binatang yang paling sabar. Begitu dengan perincian hukumnya. Coba tengok dari muka surat berapa sampai ke berapa. Dari muka surat 91 qala, daripada 91 wa awwalu nisabil ibil sampai pada muka surat 92, itu kesemuanya berkenaan dengan zakatul ibil. Ini dengan hukum fikih yang secara terperinci. Kalau kita dengan kitab-kitab hadis, berapa lembar memakan berapa muka surat, ada berapa lembaran kitab hadis, itu hanya semata-mata membicarakan tentang ahkam zakatil ibil. Jadi kira-kira apakah dengan Pancasila, apakah dengan asas tunggal, apakah dengan undang-undang buatan manusia, tidak ada satupun daripada undang-undang manusia yang mempunyai ketentuan hukum yang seperti itu. Dengan perinciannya, dengan ketentuannya, dengan landasannya. Betul, sebagaimana yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran. Al-yawma akmaltu lakum dinakum ila akhiril ayat. Jadi yang naik ada hitungannya, yang turun pun juga ada hitungannya. Qala wa man lazimahu sinnun, katakan saja bintu labun, wa laisa indahu sa'ida darajatan wahidatan, yang pada waktu kita tidak memiliki bintu labun, kita boleh naik ke atas. Waktu kita naik ke atas dengan memberikan yang terbesar, maka kita akan mendapatkan kembali daripada fakir miskin dengan 2 ekor kambing yang memadai fi ashrin minal ibil, atau dengan 20 dirham perak. Au nazala darajatan, bintu labun yang harus dikeluarkan tapi dia serahkan bintu makhot, maka dia akan menambah 2 ekor kambing atau dengan 20 dirham. Walau arada ayanzil aw yas'ad darajataini bi jubranaini, kalau kebetulan dia ingin turun atau naik dengan 2 tingkat atau dengan 2 peringkat, dengan 2 tahap ke atas atau ke bawah, dengan 2 jubranaini, dengan 2 tambahan, fa in faqada aidan ad-darajatul qurba jaza. Kalau kebetulan dengan dia ingin naik 2 kali, semestinya dengan bintu makhot. Kalau tidak ada pintu makhot, baru kepada bintu labun. Tak ada pintu labun, dia ingin naik kepada hiqqah. Jadi naik 2 martabat dengan 2 jubran. 2 jubran berarti dengan 4 ekor kambing. Hukumnya pun juga jaiz. Wa in wajadaha ayil qurba fala. Jadi maksudnya macam mana? Sekarang yang harus kita keluarkan pintu makhot untuk usia 1 tahun. Jumlah ibil 25. Kebetulan dengan dia ingin naik 2 kali ke atas, ingin naik 2 derajat. Jadi dengan melangkah pintu labun, langsung akan mengeluarkan hiqqah. Kita katakan, boleh saja dia melangkah 2 ke atas dengan mengeluarkan hiqqah kalau pintu labun dia tidak memiliki. Tapi kalau ada pintu labun, in wajadaha ayil qurba fala, tidak boleh naik dan juga tidak boleh turun. Turun naik itu lil muzakki. Apakah kita akan menyerahkan yang besar? Apakah dengan kita akan menyerahkan yang kecil? Untuk menentukannya itu kepada kita sendiri. Tapi untuk menentukan apakah dengan 20 dirham atau dengan 2 ekor kambing, itu fakir miskin. Ini keadilan.
Sampai waktu kita memberikan zakat pun juga ada keadilan. Bagaimana dengan keadilannya? Kalau tadi saya katakan, Aidi, mohon maaf. Jadi terus terang saja, saya akan bagikan kamu yang lebih besar. Oke. Saya akan bagikan kamu dengan yang kecil. Oke, tidak ada masalah. Penentuan turun naiknya kepada muzaki, kepada yang mengeluarkan zakat. Tapi suatu naik akan digantikan dengan kambing atau dengan duit. Suatu turun akan ditambahkan kambing atau akan ditambahkan duit. Yang menentukan apakah dengan kambing tambahannya atau dengan duit itu adalah si yang menerima zakat. Qala wa fil ghanim wa darahim liman a'tahu wa la yadkhulul jubranu fil ghanami, dan tidak berlaku jubran. Jubran saja tambahan. Jadi kalau bahasa Kalimantan angsulan. Jadi dengan kembalinya berapa, yang harus ditambah berapa, itu namanya jubran. Tidak berlaku dengan kambing dan juga tidak berlaku dengan bakor. Ini juga satu perkara yang cukup mengagumkan kita dan perlu Anda paham. Sebelum kita paham, pemimpin juga harus paham. Menteri-menteri harus paham. Menteri ekonomi harus mengerti. Menteri kebudayaan harus mengerti. Orang Islam harus mengerti. Islam itu bukan akal. Islam itu bukan dengan selera. Islam itu bukan dengan kehendak. Islam itu adalah agama Allah. Mana buktinya? Sekarang sama saja daripada binatang. Kambing binatang, lembu binatang, ibil binatang. Tapi ternyata daripada 3 jenis binatang ternak tersebut, kalau dengan ibil ada istilah jubran. Sementara dengan lembu tidak ada. Dengan kambing pun juga tidak ada. Tadi dengan ibil 5 1 ekor kambing, 10 2 ekor kambing, 15 3 ekor kambing, 24 ekor kambing. Tapi kalau dengan kambing sendiri nanti 40 ekor kambing zakatnya 1, 80 ekor kambing zakatnya 1, 120 ekor kambing zakatnya masih tetap 1, 121 baru menjadi 2. Ini bukan dengan logik. Kalau dengan logik seperti ibil 5 1 10 2 15, 3, 20, 4. Kenapa tidak semacam itu dengan kambing? 40, 1, 80, tetap 1, 120, tetap 1, 121 baru berpindah menjadi 2. Dari 121 sampai kepada 200 masih tetap 2. Kalau kita miliki 201 akan menjadi 3 ekor kambing. Jadi hitung kambing dengan lembu paling nyaman. Paling mudah kita menghitung lembu dengan kambing. Jadi sesuailah dengan kita. Ibil tidak ada, kita pun juga untuk mengingatnya itu agak sulit. Allah berikan kemudahan. Al-ana khaffafallahu alaikum, al-ana khaffafallahu ankum, wa alima anna fikum dha'fa. Qala wa awwalu nisabil baqari salasun. Permulaan hitungan daripada lembu atau sapi atau kerbau 30. Yang diwajibkan tadi yang usianya 1 tahun masuk kepada tahun yang kedua, disebut dengan tadi sebab dia ikut ibunya ke tempat dia mencari makanan. Yang usia 1 tahun tidak berani pergi sendirian, dia masih ikut dengan induknya. Tadi wa fi arba'ina musinnah, dan pada itu kita memiliki 40 ekor lembu atau kerbau. Zakat yang dikeluarkan juga 1, tapi yang besar namanya musinnah. Wahya malaha sanatani, yang usianya 2 tahun dan masuk kepada tahun yang ketiga. Wa fi sittina tabi'ani wa ala hadza abadan fi kulli salatina tabi'un wa fi kulli arba'ina musinnah. Selesai, itu saja yang perlu diingat. Lembu, kerbau 30 tadi 40 musinnah. Kalau kebetulan dengan seseorang memiliki 50 ekor lembu, berapa zakatnya? 50 ekor lembu, berapa zakatnya? Hah? 1 ekor saja? Ada 10 lagi lebih. Bagilah sedikit. Sepertiga kah, setengah kah, sesuku kah? Jadi 30 tadi, 40 musinnah, 50 masih tetap dengan musinnah, 60 2 ekor tadi, 70 1 tadi 1 musinnah, 80 2 musinnah, 90 3 tadi, 100 2 ekor, enggak, salah, 100 2 ekor
3 tapi masih ada 10 lagi lebih, salah lagi. 3 tapi 90. Ini 100. Nah, 100. 1 musina 2 tabi. 2 tabi 60, 1 musina 40. Oke. Terus 10. Terus 10. Berapa? 2 ekor musina 80, 1 ekor tabi 30. Oke. Terus 20. 4 ekor tabi atau 3 ekor musina. Terus 30. Oh, Ustaz pun tikik juga. Senang tanya saja Ustaz. Ustaz pun tak cepat juga menjawabnya. Iya. Jadi kalau 130 dengan kita akan melakukan 2 ekor tabi 60 dan 2 ekor musina 80. Tak cocok juga. 3 ekor tabi dengan 1 ekor musina. 140 3 ekor tabi dengan 1 ekor musina. Kalau 140 2 ekor tabi dengan 2 ekor musina. 150 1 ekor musina dengan 3 ekor tabi. Betul? Betul. Hah? 3 ekor musina 120 tambah 30 dengan 1 ekor tadi. Lalu habis. Qala, mudah, tak terlalu sulit lah. Insyaallah sampai besok masih ingat lagi. Musinah tabi, musinah tabi, musinah tabi, musinah tabi, musinah tabi, tabi 30, musinah 40, tabi 30, musinah 40. Selesai. Qala rahimahullahu taala, wa awwalu nisabil ghanami, dan dengan nisab kambing. Wa awwalu nisabil ghanami arba'un. 40 ekor kambing biri-biri, 40 ekor kambing kacang, 40 ekor kambing tabi. Qala dha'an, fatajibu fiha syatun jaza'atu dha'nin aw saniyatu ma'zin. Perbedaan antara jaza'atu dha'nin dengan saniyatu ma'zin itu di segi usia. Kalau dengan jaza'atu dha'nin usianya 1 tahun. Hati-hati, jangan tengok tanduknya saja. Tengok tanduk tidak tentu usianya cukup 1 tahun. Kadang-kadang kambing cepat bertanduk. Sebagaimana juga dengan kita, masih muda tapi sudah punya jenggot panjang. Jadi begitu juga dengan tanduk kambing, tidak menentukan tanduk itu dengan usianya. Jadi dengan kambing dha'an usianya 1 tahun masuk pada tahun yang kedua. Kambing maiz usianya 2 tahun masuk pada tahun yang ketiga. 40 ekor kambing dengan 1 ekor kambing yang dikeluarkan. Wati mi'atin, daripada 40 melompat kepada 121. Jadi banyak, wakasa banyak. 40, ini kita tengok 44 macam ni. Jadi kalau pada waktu kita mengeluarkan yang berikutnya 121. Maknanya jumlah yang tidak kita zakati di sini tidak kurang daripada 80 ekor. Itu yang 80 ekor disebut dengan waqsum, ay afun, dimaafkan. 121 ekor kambing syatani wa fi mi'ataini wa wahidatun, dan 201 3 ekor kambing sampai 300 tetap juga 3 ekor kambing. Dari 201 3 ekor kambing sampai kepada 299. Tidak. Dari 201 3 ekor kambing sampai kepada 399. Itu berapa yang tidak disakati? Banyak sungguh. Kita ulang kembali. Pertama 40. 1. Yang kedua 121. 2. Yang tidak disakati dari 40 ke 121 80. Dari 121 sampai 200 masih tetap 2. Kalau berpindah daripada 200 kepada 201 3. Jadi kalau begitu dari 121 sampai kepada 201 yang tidak disakati masih tetap 80. Oke. Dari 121 sampai kepada 202, dari 201 3. Kalau kebetulan dengan kita memiliki 300, tetap 3. 350 tetap 3. 390 tetap 3. 399 tetap 3. 400 baru 4. Jadi dari 121
Dari 201 sampai kepada 400, berapa yang tidak disakati? 199 ekor kambing yang tidak wajib disakati. Jadi bukan secara logik juga dengan hitungan kambing. Begitulah untuk kita menjelaskan perkataan daripada baginda Ali, "Lau kana dinu birra'yi," kalau dengan agama itu dengan akal pemikiran manusia, "lakana asfalal khuffi aula bil mas'i min a'lahu," tentulah yang bawah lebih aula disapu daripada yang di atasnya. Sementara waktu kita menyapu yang kita sapu itu adalah bagian atas. Kalau boleh kita habiskan hari ini kitabu az-zakah. Kalau boleh, tak boleh apa boleh buat. Terus baca. Sudah ke bawah, jangan diulang waktu habis. Kemudian tiap 100 ekor kambing, 500, 5, 1000, 10, 100.000, 100.000, 100, bukan? 100.000, 1000, 100, tiap 100 1, 1000, 10, 10.000, 100, 100.000, 1.000, sampai punya kambing 100.000. Jadi bapak kambing saja begitu. Summa kaza abadan fi kulli natin wa hadil awqasu al-aqas yang tak hitung tadi itu, yang tak terhitung. Kalau lembu dari 30 ke 40. Jadi 31 sampai ke 39 itu namanya waqsun. Allati bainan nisfi aqul la syai'a fiha wa ma yantaju minan nisabi, dan yang dilahirkan daripada nisab fi asna'il haul yuzakka li hauli aslihi. Kalau kebetulan kita memiliki 90 ekor kambing induk, kemudian sebelum cukup haul lahir sejumlah sekian yang jumlah kesemuanya menjadi 121, maka dengan nitaj atau dengan anaknya itu akan digabungkan dengan induknya yang kalau jumlah semuanya 121, dua yang harus kita keluarkan. Wa'ilam yang alaihi haulun, yang walaupun tidak cukup haul, sawa'un baqiyatil ummatu aw mata kullaha, baik dengan induknya itu masih hidup maupun juga mati kesemuanya, maupun mati kesemuanya. Bagaimana? Kalau kebetulan dengan kita memiliki ini masalah. Kalau kebetulan dengan kita memiliki 40 ekor kambing atau 50 ekor kambing, jelas sekali 50 ekor kambing itu adalah nisab. Dari bulan pertama 50 sampai ke bulan 10 masih tetap 50. Tah macam mana yang 50 tadi itu melahirkan ke semuanya, sehingga kita memiliki 50 ekor anak kambing. 3 hari setelah induknya melahirkan mati semuanya. Bagaimana setelah cukup haul, kita zakat atau tidak? Zakati. Kita baca sekali lagi. Qala wa illam yamdi alaihi haulun wa ma yuntaju, dan yang dilahirkan daripada nisab pada pertengahan haul itu akan dizakati dengan haul induknya. Wa illam yamdi, yang walaupun tidak berlangsung 1 tahun dengan anak yang dilahirkan, baik baqiyatil ummahatu, baik setelah dengan anaknya tadi itu dilahirkan dengan induk-induknya masih hidup, au matat kullaha, atau mati semuanya. Jadi dengan misal kita tadi itu dimisalkan di sini, lau malaka arba'ina syatan, kalau kita memiliki 40 ekor kambing, pawaladat, kemudian yang 40 tadi itu melahirkan sebelum sempurna haul 1 bulan 40 ekor anak. Yang 40 katakan saja ada 35 yang melahirkan, sementara yang 40 yang induk mati, yang 35 melahirkan, ada yang kembar 2, ada yang 3, jumlah kesemuanya menjadi 40. Apakah wajib kita menzakati anak kambing? Hukumnya lazimat syatun lin nitaji, wajib kita mengeluarkan zakat untuk anak kandungnya. Qala fa in kanat masyiyatuhu miradan akhadha minha maridatan mutawassitatan, kalau dengan kambing kesemuanya sakit, maka dengan kita akan mengambil yang sakit.
Au sihahan, kita akan mengambil yang sehat, atau sebahagiannya sehat dan sebahagiannya sakit, maka kita akan mengambil yang sehat dengan hitungannya. Fa in malaka arba'ina nisfuha sihahun. Kalau kita memiliki 40, yang separuhnya sehat, yang separuhnya sakit, kita akan katakan, bagaimana kalau kesemuanya sehat? Kalau kana kulluha sihahan, kam tusawi wahidatu minha, berapa harga satunya? Fa idza qila arba'atu darahima mathalan, kalau kata dia 400 ringgit, qulna, kalau kebetulan kesemuanya itu sakit, berapa harga satu ekornya? Dikatakan 200 ringgit. Oke, kalau macam itu, tolong carikan kambing yang nilainya 300 ringgit. Adil. Itu juga keadilan. Jadi kalau kebetulan kambing kita semuanya sehat, yang kita keluarkan yang sehat. Kalau kambing kita semuanya sakit, yang kita keluarkan yang sakit. 20 yang sakit, 20 yang sehat. Jadi dengan kita mengeluarkan yang pertengahan. Tapi kita tidak mengeluarkan yang sakit. Kalau kita keluarkan yang sakit, tidak adil. Sebab fakir miskin yang dirugikan. Kalau kita keluarkan yang sehat, tidak adil. Sebab kita yang dirugikan. Jadi kalau macam itu bagaimana? Kita tanyakan. Yang sehat harga satunya berapa? 100.000 ringgit. Pada 200 dan turun daripada 4. Dengan arti kita mencarikan kambing yang nilainya tidak lebih daripada 300 ringgit. Qulna walau kanat kullaha miradan, idza qila dirhamaini sudah. Walau kanat as-sahabu salatin, kalau yang sehatnya itu 30, lazimahu syatun, maka kita diwajibkan mengeluarkan satu ekor kambing yang nilainya 3 dirham. Wa mata qawama jumlata wa akhraja sahihatan tusawi ruha usrin. Dan kalau dengan kita menghitung jumlah kesemuanya, wa akhraja sahihatan, dan kita mengeluarkan yang sehat yang nilainya 1/10 ruha usrin kafa. Naam, law kana sihahu fi ma dunal wajib, kalau dengan yang sehat kurang daripada yang diwajibkan, ajza'ahu sahihatun wa maridatun. Wa in kanat inatan aw dzukuran wa inatha lam yukhad fi fardhiha illa unsa. Kalau kesemuanya betina atau kesemuanya jantan atau jantan dengan betina, yang wajib dikeluarkan itu adalah yang betina. Illa ma taqaddama, kecuali dengan pembicaraan yang telah lalu, pada waktu kita memiliki 25 ekor daripada ibil, saat ketika kita tidak memiliki bintu mahar, maka pada itu kita akan mengambil ibnu labun jantan. Dan pada waktu kita memiliki 3 ekor lembu, yang kita keluarkan tadi musimah betina, kalau dengan tadi yang jantan. Bi khamsin minat ibil bainahu yujzu ibnu labun wa jabi'un wa jaz'u dha'min wa taniyyu ma'zin. Itu dengan keterangan yang telah disebutkan tadi. Wa in tamahhadat ukuran, kalau dengan kesemuanya jantan, maka memadai kita mengeluarkan yang jantan. Lakin yu'khadhu fi sittin wa thalasin ibnu labunin. Akan tadi pada waktu kita memiliki 36, kita seharusnya mengeluarkan ibnu labun. Boleh kita mengeluarkan ibnu labun, tapi yang nilainya lebih mahal daripada ibnu labun yang dikeluarkan untuk 25. Bitakwimi wa nisbah. Wa in kana kulluha sigharan, kalau dengan kesemuanya kecil, tidak cukup umur, maka dengan kita juga akan mengambil yang kecil. Wa yajtahidu bihaitsu la yusawi bainal qalili wal katsir. Fasilu sittin wa talatin, maka dengan anak ibil untuk zakat 36 lebih elok dan lebih besar daripada anak ibil fasil yang untuk hitungan 25. Wa in kana kibaran wa sigharan lazimau kabiratun wa wasinul fardhi mutaqaddim. Wa in kanat ma'ibatan, kalau semuanya jelek, kalau semuanya ma'ib, aib, semuanya pincang, semuanya culing, semuanya tidak atau buta, akadal awsata fil aib. Qala wa in kanat anwa'an, kalau kebutuhan terdiri daripada berbagai jenis, seperti ta'am, seperti ma'as, maka dengan kita akan mengambil yang mana saja, tapi dengan hitungannya. Fayuqalu, kalau semuanya ta'am berapa nilainya? 800. Kalau semuanya ma'is berapa harganya? 400. Carikan ma'is yang nilainya 600, atau carikan ta'am dengan nilai yang sama. Ila akhiri ma taqaddam. Qala wala tu'khadul hamilu, dan tidak boleh kita mengambil yang hamil, walallati waladat, atau yang baru melahirkan, walal fahlu, yang jantan. Pahal bukan jantan. Jadi pahal itu yang kita gunakan untuk induk.
Jadi apa bahasa Malaysia? Pahal. Zakar jantan, unsa betina. Dengan pahal yang jantan yang digunakan khusus untuk mengawini yang betina. Itu apa bahasanya? Hah? Baka. Baka. Kalau bahasa Amuntai, perinduan. Perinduan. Jadi perinduan itu kita tak sembelih. Sembelih tidak, jual tidak. Dia punya kerja untuk yang punya, yang ditugaskan lah kuliah. Jadi pokoknya yang ditugaskan untuk menghamilkan yang ada itu, bagikan sama dia. Dia yang paling panjang jenggotnya, yang paling tua umurnya, yang paling panjang tanduknya. Pokoknya dialah segala-galanya. Jadi kalau seandainya ada yang ingin berpoligami dengan dia itu juga. Nah itu maksudnya. Itu namanya pahal. Pahal itu satu. Boleh kita ambil yang itu. Sebab kalau kita ambil yang itu, takut kalau dengan yang lain tidak berperanan sebagaimana pahal. Yang hamil tidak boleh diambil. Pahal tidak boleh diambil. Al-khiyar tidak boleh diambil. Al-musinnah yang digemukkan untuk dimakan tidak boleh diambil kecuali kalau dengan pemiliknya yang menyerahkan. Walau kana bainana as-sayd min ahli zakati nisabun musyarakun minal masyiyati, ini disebut dengan zakatul khalid. Kalau kebetulan dengan kambing tadi itu dimiliki oleh dua orang pemilik, nisabun musyarakun minal masyiyati aw ghairiha mithlu an warisahu, seperti dengan mereka yang mendapatkan warisan, au ghairu mushtarakin, atau tidak berkongsi, akan tetapi masing-masing daripada mereka memiliki 2 ekor kambing. Masalah mutamayyizatan illa annahuma, akan tetapi daripada kambing-kambing mereka tadi itu ishtaraka fil murah wal masrah wal mar'a wal mashrab. Murah tempat perginya, masrah tempat rumput-rumputan dan makanannya, gitu. Murah diartikan dengan apa? Cepat tengok. Nah, murah kandangnya di waktu malam. Murah tempat kediamannya di waktu malam. Masrah tempat kita mengumpulkan binatang sebelum kita membawa ke tempat makanannya. Jadi tempat perehatannya lah, tinggal digurun. Jadi murah kandang kambing, tempat kandangnya sama. Masrah tempat kita merehatkan sebelum kita membawa ke tempat makanannya. Mar'a tempat kita mencarikan makanannya. Masrah tempat minumnya. Mawdi al-halat tempat kita memerah air susunya. Pahal yang jantannya. Ra'i penggembalanya. Wa bi ghairiha minan natur wal jarini wa dukan wa makanil hibis. Natur penjaga makanan, jaga tanam-tanaman. Jarin tempat mengeringkan buah-buahan. Waktuka kedai. Wa makanil hibis tempat kita memelihara. Kalau begitu keadaannya, zakaya zakat ar-rajulil wahidi, maka dengan mereka tadi itu akan mengeluarkan zakat seperti dengan zakat satu orang laki-laki. Ini. Jadi tadi ada beberapa masalah sudah tuntas kita bicarakan. Sekarang kita masuk pada topik. Ada yang diistilahkan dengan zakatul khalid. Zakatul khalid, Mustafa ada beberapa ekor kambing, saya juga ada beberapa ekor kambing. Kalau kebetulan dengan kambing Anda yang jumlahnya 60 ekor, yang dengan kambing saya jumlahnya juga 60 ekor. Kalau ternyata kambing Anda yang memelihara, kambing saya yang memelihara, tempat kandangnya, tempat kediamannya di sana, yang dengan hak saya tempat kediamannya di sini, jadi tidak sama. Jadi kamu dengan saya masing-masing menzakati di akhir haul. Permasalahannya kita bicarakan sekarang, kalau dengan kambing kita tadi itu menjadi satu, kediamannya menjadi satu, yang memeliharakan orangnya sama, tempat pengambilan airnya sama, tempat kita memerah air susunya pun juga sama, yang pahal, yang jantannya tadi itu pun juga sama. Arti daripada sama, dia tidak membedakan antara kambing kepunyaan Anda dengan kambing kepunyaan saya. Kadang-kadang dia mau kawin, kadang-kadang dia kawin dengan kambing yang di situ, kadang-kadang dia kawin dengan kambing di sini. Atau dengan bahasa kita saja, kadang-kadang dia
bermata air ke sana, kadang-kadang dia bermata air ke sini. Kambing tadi itu pergaulannya bebas. Jadi bukan hak saya saja yang dia gauli. Ini bangsa mana nih dulu. Akhirnya dia tak mau berkumpul di sana atau tidak mau bergabung di sana. Maka minumnya sama rata. Jadi dengan dia gaul yang itu, dia gaul yang ini, semuanya sama rata. Yang kalau pada waktu itu kita akan mengeluarkan zakatnya, zakat yang akan kita keluarkan zakatul malikil wahid, seperti dengan zakat satu orang. Katakan saja Mustafa ada 40, saya ada 40. Jadi saat ketika tergabung yang 40 dengan 40, zakat yang harus kami keluarkan yang zakat satu saja. Di sini untung. Jadi yang waktu tercampur antara dua milik, kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi. Saya minta dua misal. Kalau dengan yang menguntungkan seperti tadi misalnya, kalau pada waktu Anda memiliki 60, saya juga memiliki 60. Yang dengan Anda, kalau waktu terpisah, Anda wajib mengeluarkan satu, saya juga wajib mengeluarkan satu. Tapi suatu tergabung, tadi 121 baru 2. Suatu tergabung 60 dengan 60 baru 120. Yang wajib kita keluarkan hanya satu, berarti masing-masing kita hanya wajib mengeluarkan separuhnya saja. 1 ekor kambing untuk 2 yang memiliki. Ini berarti menguntungkan. Tapi ada yang merugikan. Bagaimana kalau merugikan? Khalid, tapi merugikan. Disebabkan kena tergabung akhirnya jadi problem. 20, 40 dengan kalau misalnya Mustafa ada punya 100, saya punya 100. Berarti kalau seandainya 2 waktu tergabung, yang dikeluarkan 2. Kalau 2 waktu terpisah pun masing-masing 1. Di sini untung tidak, rugi tidak. Yang untung, kalau pada waktu dia punya 40, saya punya 40. Kalau 2 waktu masing-masing, dia 1, saya 1. Tapi 2 waktu tergabung, kami hanya 1. Ini untung. Yang rugi macam mana? Disebabkan kena tergabung, akhirnya kita jadi rugi. 20 atau 30 tak apa. Bagilah 39. Jadi kalau kebetulan dia punya 25, saya punya 25. Kalau pada waktu berpisah dia tidak wajib, saya juga tak wajib. Tapi waktu tergabung 25 dengan 25 cukup nisab. Akhirnya terpaksa dengan kami mengeluarkan 1 ekor. Di sini rugi. Selesai.